Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Topan Agung Pinini Rahmat Ilahi dalam channel Tekors, tempat belajar para penuntut ilmu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengetahui indikator pencapaian pada pembelajaran kali ini. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menemukan konsep SPLTV, yang kedua, membuat model matematika SPLTV dari masalah kontekstual, dan yang ketiga, terampil membuat model matematika SPLTV dari masalah kontekstual. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah, kita masuk ke definisi, adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Contohnya adalah variabel dari X, Y, dan Z. Kemudian, sistem persamaan linear 3 variabel ini biasa disebut juga SPLTV. Nah, bagaimana dengan konsep umumnya? Nah, coba kita lihat. Konsep dasar dari SPLTV adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, dan C adalah koefisien, X, Y, dan Z adalah variabel, dan D adalah konstansa. Kita lihat contohnya, 2X plus 4Y dikurang 8Z sama dengan 14, di mana 2, 4, dan 8 adalah koefisien berada di sebelum variabel X, Y, dan Z, dan angka yang tanpa ada variabelnya itu disebut dengan konstanta. Untuk memahami apa itu konsep yang sebenarnya dari sistem persamaan linear 3 variabel, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah kita lihat pada soal Bedu membeli 3 buku, 2 pensil, dan 4 pena. Jika dituliskan dalam bentuk persamaannya, maka hasilnya adalah, coba kita jawab. Didapatkan dari soal itu ada 3 buah buku, kita misalkan gambarkan dengan 3 buah buku, kemudian 2 buah pensil, dan 4 buah pena. Nah, jika kita ganti kata bendanya menjadi variabel X, Y, dan Z, maka akan didapat, kita misalkan buku itu menjadi X, dan pensil itu menjadi Y, dan pena itu menjadi Z. Nah, ini namanya pemisalannya. Menjadi 3 buah buku, 2 buah pensil, dan 4 buah pena. Bisa kita tulis bentuk persamaannya menjadi 3X plus 2Y plus 4Z. Nah, inilah hasilnya dari bentuk persamaan yang ada pada soal. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya adalah Bude membeli 3 mangga, 6 buah pir, dan 2 jambu dengan harga 65.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, coba kita analogikan langsung tanpa menggambar. Kita lihat ada X, kita misalkan dengan X adalah mangga, dan buah pir adalah Y, dan jambu adalah Z. Kita coba, seperti ini hasilnya. 3X plus 6Y plus 2Z sama dengan 65.000. Yang mana total harga kita masukkan di akhir, yaitu konstantanya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah Badu membeli 3 porsi nasi uduk, 1 porsi lontong, dan 2 porsi sate padang dengan harga 40.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, bentuk seperti ini adalah sama dengan contoh yang nomor 2, yang mana kita lihat ada bentuk porsi nasi uduk, lontong, dan sate padang. Kita misalkan ganti nama nasi uduknya dengan variabel X, lontong dengan variabel Y, dan sate padang dengan variabel Z, yang mana akan didapat 3X plus Y ditambah 2Z sama dengan 40.000.
Nah, kita lihat pada porsi lontong, di mana di situ hanya tertulis 1, tetapi pada variabel tidak ditulis. Kenapa? Karena tanda di sebelum variabel itu sudah termasuk angka 1, jadi tidak perlu lagi ditulis 1Y. Jadi hasilnya adalah 3X plus Y plus 2Z sama dengan 40.000. Nah, coba kita lihat sistem persamaan linear 3 variabel pada soal cerita berikut. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Nah, ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Nah, pemakaian pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Nah, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, teman-teman, coba dibuat konsepnya sebelum menyelesaikan persamaan ini. Coba dimisalkan dari urea itu sama dengan X, SS itu sama dengan Y, dan TSP itu sama dengan Z. Nah, silahkan teman-teman membuat tugasnya, yaitu bagaimana bentuk persamaan dari soal cerita ini. Nah, silahkan dibuat latihannya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu dengan menggunakan metode substitusi, kemudian metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, nanti akan ada pembahasannya di video selanjutnya. Silahkan dibuat dulu latihan ini. Oke, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.